Tahlilan bid'ah menurut madhab Syafi'i. Sering kita dapati sebagian ustadz atau kiai yang mengatakan tahlilan kok dilarang. Tahlilan kan artinya la ilaha illallah. Tentunya tidak seorang muslim pun yang melarang tahlilan. Bahkan yang melarang tahlilan adalah orang yang tidak dilakukan kekafirannya. Akan tetapi yang dimaksud dengan istilah tahlilan di sini adalah acara yang dikenal oleh masyarakat, yaitu acara kumpul-kumpul di rumah kematian sambil makan-makan disertai mendoakan sang mayit agar dirahmati Allah. Lebih aneh lagi jika ada yang melarang tahlilan langsung dikatakan dasar Wahabi. Seakan-akan pelarangan melakukan acara tahlilan adalah bid'ah yang dicetus oleh kaum Wahabi. Sementara para pelaku acara tahlilan mengaku bahwa mereka bermadhab Syafi'i. Ternyata para ulama besar dari madhab Syafi'iyah telah mengingkari acara tahlilan dan menganggap acara tersebut sebagai bid'ah yang mungkar atau minimal bid'ah yang makruh. Kalau begitu, para ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam As-Syafi'i dan Imam An-Nawawi dan yang lainnya adalah Wahabi. Ijma' ulama bahwa Nabi, para sahabat, dan para imam madhab tidak pernah tahlilan. Tentu sangat tidak dilakukan lagi bahwa acara tahlilan sebagaimana acara maulid Nabi dan bid'ah-bid'ah yang lainnya tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak juga para sahabatnya, tidak juga para tabi'in, dan bahkan tidak juga pernah dilakukan oleh 4 imam madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, rahimahumullahu ajma'in. Akan tetapi anehnya sekarang acara tahlilan pada kenyataannya seperti merupakan suatu kewajiban di pandangan sebagian masyarakat, bahkan merupakan celaan yang besar jika seorang meninggalkan lalu tidak ditahlilkan. Sampai-sampai ada yang berkata, kamu kok tidak mentahlilkan saudaramu yang meninggal, seperti nguburin kucing saja. Tidaklah dilakukan lagi bahwa Nabi SAW telah kehilangan banyak saudara, karib kerabat, dan juga para sahabat beliau yang meninggal di masa kehidupan beliau. Anak-anak beliau, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Ibrahim radhiyallahu anhum ajma'in, meninggal semasa hidup beliau. Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah semuanya dikuburkan oleh Nabi seperti menguburkan kucing? Istri beliau yang sangat beliau cintai, Khadijah radhiyallahu anha, juga meninggal di masa hidup beliau. Akan tetapi sama sekali tidak beliau tahlilkan. Jangankan ketiga, ketujuh, 40, 100, 1000, bahkan sehari saja tidak beliau tahlilkan. Demikian juga kerabat-kerabat beliau yang beliau cintai meninggal di masa hidup beliau seperti paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib, dan juga sekian banyak sahabat-sahabat beliau yang meninggal di medan pertempuran. Tidak seorang pun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula jika kita beranjak kepada zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tidak seorang pun yang melakukan tahlilan terhadap saudara dan mereka atau sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia. Nah, lantas apakah acara tahlilan yang dikenal oleh Nabi dan para sahabat yang bahkan bukan merupakan syariat tatkala itu, lantas sekarang berubah status menjadi syariat yang sunnah untuk dilakukan, bahkan wajib, sehingga jika ditinggalkan maka timbullah celaan? Sungguh indah perkataan Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka perkara apa saja yang pada hari disempurnakannya agama Islam kepada Nabi, yaitu masa Nabi dan para sahabatnya, bukan merupakan perkara agama, maka pada hari ini juga bukan merupakan perkara agama. Al-Ihkam karya Ibnu Hazm, bagaimana bisa suatu perkara yang jangankan merupakan perkara agama, bahkan tidak dikenal sama sekali di zaman para sahabat, kemudian lantas sekarang menjadi bagian dari agama. Yang sunnah adalah meringankan beban keluarga mayat, bukan malah memberatkannya. Yang lebih tragis lagi, acara tahlilan ini ternyata terasa berat bagi sebagian kaum muslimin yang rendah tingkat keekonomiannya. Yang seharusnya keluarga yang tinggalkan mati dibantu, ternyata kenyataannya malah dibebani dengan acara yang berkepanjangan. Biaya terus dikeluarkan untuk tahlilan hari ketiga, ke-7, 40, 100, ke 1000. Tatkala yang datang kabar tentang meninggalnya Ja'far radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW berkata, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematian sang mayat. Karena hal ini adalah sunnah dan bentuk kebaikan,
dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum kami dan sesudah kami. Karena tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far, maka Rasulullah SAW bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Kitab Al-Um. Argumen mazhab Syafi'i yang menunjukkan makruhnya atau bid'ahnya acara tahlilan. Banyak hukum-hukum mazhab Syafi'i yang menunjukkan akan makruhnya acara tahlilan, diantaranya pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad yang menjadi patokan adalah dimakruhkannya bertakziah ke keluarga mayit setelah 3 hari kematian mayit. Tentunya hal ini jelas bertentangan dengan acara tahlilan yang dilakukan berulang-ulang pada hari ke-7, ke-40, ke-100, bahkan ke-1000. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para sahabat kami, para fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan, makruhnya takziah melayat setelah 3 hari karena tujuan dari takziah adalah untuk menenangkan hati orang yang terkena musibah. Dan yang dominan hati sudah tenang setelah 3 hari, maka jangan diperbaharui lagi kesedihan mereka. Dan inilah pendapat yang benar, yang ma'ruf. Al-Majmu' Ashrah Al-Muhadzab. Setelah itu Imam An-Nawawi menyebutkan pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, yaitu pendapat Al-Imam Al-Haramain yang membolehkan takziah setelah lewat 3 hari dengan tujuan mendoakan mayat. Akan tetapi pendapat ini diingkari oleh para fuqaha mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dan Imam Al-Haramain menghikayatkan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya tidak ada batasan hari dalam bertakziah, bahkan boleh bertakziah setelah 3 hari dan meskipun telah lama waktu, karena tujuan adalah untuk berdoa, untuk kuat dan bersabar, dan larangan untuk berkeluh kesah, dan hal-hal ini bisa terjadi setelah waktu yang lama. Pendapat ini dipastikan oleh Abul Abbas bin Al-Qas dalam kitab At-Talkhis, Al-Qafa dalam sarahnya, dan para ahli fikih mazhab Syafi'i yang lainnya mengingkarinya. Dan pendapat mazhab Syafi'i adalah adanya takziah, tapi tidak ada takziah setelah 3 hari. Dan ini adalah pendapat yang dipastikan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Al-Mutawalli dan yang lainnya berkata, kecuali jika salah seorang tidak hadir dan hadir setelah 3 hari, maka boleh bertakziah. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lihatlah dalam perkataan Imam An-Nawawi di atas menunjukkan bahwasanya dalih untuk mendoakan sang mayat tidak bisa dijadikan sebagai argumen untuk membolehkan acara tahlilan. Syafi'i memakruhkan sengaja keluarga mayat berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah. Akan tetapi hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun duduk-duduk untuk bertakziah, maka Al-Imam As-Syafi'i menyatakan dan juga sang penulis Al-Muhadzab serta seluruh ahli fikih mazhab Syafi'i akan makruhnya tersebut. Mereka para ulama mazhab Syafi'i berkata, yang dimaksud dengan duduk-duduk untuk takziah adalah para keluarga mayat berkumpul di rumah, lalu orang-orang hendak takziah pun mendatangi mereka. Mereka para ulama Syafi'i berkata, akan tetapi hendaknya mereka keluarga mayat pergi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka barang siapa yang bertamu, mereka memberi takziah kepada mereka, dan hukumnya tidak berbeda antara laki dan wanita dalam hal yang dimakruhkan duduk-duduk untuk bertakziah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, dan aku benci berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga mayat, meskipun mereka tidak menangis, karena hal ini hanya memperbaharui kesedihan dan membebani pembiayaan. Ini adalah lafanas pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan beliau diikuti oleh para ahli fikih mazhab Syafi'iyah. Dan penulis kitab Al-Muhadzab dan yang lainnya juga berdalil untuk pendapat ini dengan dalil yang lain, yaitu bahwasanya model seperti ini adalah muhdas bidah. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Sangat jelas dari pernyataan Al-Imam Nawawi rahimahullah ini bahwasanya para ulama mazhab Syafi'i memandang makruhnya berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayat. Mazhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarga mayat adalah perkara bid'ah. Telah lalu penukilan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematian sang mayat. Karena hal ini adalah sunnah dan bentuk kebaikan, dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum kami dan sesudah kami.
Karena tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far, maka Rasulullah SAW bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan. Kitab Akan tetapi jika ternyata para wanita dari keluarga mayat meratapi sang mayat, maka para ulama mazhab Syafi'i memandang tidak boleh membuat makanan untuk mereka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para sahabat kami, para ahli fikih mazhab Syafi'i rahimahullah berkata, jika seandainya para wanita meratapi sang mayat di rumah keluarga mayat, maka tidak boleh membuatkan makanan bagi mereka, karena hal ini merupakan bentuk membantu mereka dalam bermaksiat. Penulis kitab As-Samil dan yang lainnya berkata, adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut, maka tidak didukakan sama sekali dalilnya. Dan hal ini merupakan bid'ah, tidak mustahab, tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Ini adalah perkataan penulis As-Samil, dan argumen untuk pendapat ini adalah hadis Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami memandang berkumpul di rumah keluarga mayat dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayat tersebut adalah niyaha. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Wajah dengan sanad yang sahih. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Fatwa para ulama 4 mazhab di kota Mekah akan bid'ahnya tahlilan. Di antara para ulama mazhab Syafi'i lainnya yang menyatakan dengan tegas akan bid'ahnya tahlilan adalah dalam kitab Al-Hasiyah I'anatul Talibin. Ad-Dimyati berkata, aku telah melihat pertanyaan yang ditujukan kepada para mufti kota Mekah tentang makanan yang dibuat oleh keluarga mayat dan jawaban mereka tentang hal ini. Pertanyaan, apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram, semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari, tentang tradisi khususnya orang-orang yang tinggal di suatu negeri, yaitu bahwasanya jika seorang telah berpindah ke Darul Jaza akhirat dan orang-orang kenalannya serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah melayat, maka telah berlaku tradisi bahwasanya mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah. Maka apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan kasih sayang kepada rakyat melarang sama sekali tradisi ini agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia yang diriwayatkan Nabi SAW, di mana beliau berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Jawabannya adalah benar bahwasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul di keluarga mayat dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya, dan tidaklah dilakukan lagi bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini. Padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah, membuka banyak pintu kebaikan dan menutup banyak pintu keburukan. Karena masyarakat benar-benar bersusah payah, yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, mereka yang masih bersikeras melaksanakan acara tahlilan mengaku bermadzhab Syafi'iyah, akan tetapi ternyata para ulama Syafi'iyah membid'ahkan acara tahlilan. Lantas madhab Syafi'iyah yang manakah yang mereka ikuti? Kedua, para ulama telah ijma bahwasannya mendoakan mayat yang telah meninggal bermanfaat bagi sang mayat. Demikian pula para ulama telah berijma bahwa sedekah atas nama sang mayat akan sampai pahalanya bagi sang mayat. Tetapi kesepakatan para ulama ini tidaklah bisa dijadikan dalil untuk merealisasi acara tahlilan. Karena meskipun mendoakan mayat disyariatkan dan bersedekah dengan memberi makanan atas nama mayat disyariatkan, akan tetapi kaifiyah tata cara tahlilan inilah yang bid'ah yang diadakan, yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Kreasi tata cara inilah yang diingkari oleh para ulama Syafi'iyah, selain merupakan perkara yang muhdas, juga bertentangan dengan dalil nas yang tegas. Wallahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.